Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena alat-alat yang biasa dipakai untuk ngambil video dipakai buat syuting yang lain. Jadi kita pakai kamera depan ini, kamera HP depan kayak gitu. Biasanya agak rapih lah pakai lighting. Sekarang jadi agak potret gini ya videonya. Kira-kira gitu. Saya coba jawab aja dulu ya langsung pertanyaan pertama dari Kak Reza. Kak Reza, bagaimana strategi atau metode dalam beriklan produk jamu tetes di era digital saat ini? Sementara iklan diatur BPOM, teman tidak bisa bertestimoni kayak gitu. Oke, gitu. Pertama gini ya, iklan itu nggak kenal aturan. Maksudnya gini, mau diasih aturan seketat apa juga, tetap Anda bisa tetap beriklan kayak gitu. Ini cuma tentang kreativitas aja kok, kayak gitu. Bukan berarti kalau produk Anda itu misalnya produknya itu ini apa namanya? Sorry sebentar, ini ada distraction suara. Ya, oke. Balik lagi ke WhatsAppnya. Oke. Sorry ya Mas Reza, kayak gitu. Coba deh gitu iklan rokok kayak gitu. Apa ada hubungannya rokoknya sama iklan yang nggak ada kayak gitu. Jadi kalau Anda jamu tetes sama testimoni produknya itu mau disatuin, terus kata aturan nggak boleh disatuin, gimana caranya? Ya kita harus kreatif kayak gitu. Gimana caranya orang tuh kayak tetap bisa masukin mendapatkan kayak konten, tapi nggak perlu pakai testimoni kayak gitu. Nah, kalau strateginya misalnya iklan rokok itu dia mengambil sisi emosional gitu, sisi emosional dari si rokok gitu. Kalau rokok itu diposisikan, ini kata kuncinya itu positioningnya. Rokok itu diposisikan misalnya gentle, posisikan gagah, diposisikan misalnya bersahabat kayak gitu, jadi friendly kayak gitu gitulah. Maka ketika diposisikan gitu, maka dibuat iklan friendly, terus akhirnya ujung-ujungnya rokok kayak gitu. Sama gagah juga sama gagah rokok kayak gitu. Jadi sisi emosionalnya itu yang dibuat diangkat sehingga ketika konten iklan itu di upload kayak gitu atau diputar orang bisa masuk, oh iya maksudnya iklan rokok kayak gitu ya nggak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sih tentang kreativitas aja mas kayak gitu, tentang pembuatan konten. Nah ini kalau di isi branding roadmap ini di bab terakhir ya, di bab terakhir tentang aktivasi brandingnya. Tapi aktivasi branding ini sangat ditentukan sama nomor satu dan nomor 2. Anda bermain di kategori market yang mana, lalu diferensiasinya apa. Saya nggak tahu ya jamu tetes ini produk apa, fungsinya apa, khasiatnya apa, kayak gitu. Tapi yang saya bisa tangkap, anda sebut BPOM, berarti produknya kemungkinan obat kayak gitu ya. Sebut juga jamu tetes kayak gitu. Ya oke. Jadi sebenarnya tinggal gimana caranya kita kreatif aja mas kayak gitu. Misalnya jamu tetes nih ya. Misalnya jamu tetes itu kan tentang jamu kayak gitu. Bisa juga diambil dari angle diambil dari dampak dari orang yang sudah sehat gitu. Misalnya ada orang diabetes gitu. Anda bikin orang diabetes, terus Anda ceritakan ada orang yang diabetes kayak gitu, terus hidupnya tuh susah dan segala macam kayak gitu. Terus kemudian satu ketika langsung di skip kayak gitu, gambarnya langsung di skip, tiba-tiba dia bisa lebih aktif, dia lebih bahagia, dia nggak, misalnya apa sih, kalau orang diabetes itu cuci darah ya, cuci darah misalnya, orang dia nggak perlu cuci darah lagi, kasih lihat kayak gitu, kasih lihat rekeningnya yang nggak habis gara-gara cuci darah misalnya kayak gitu. Terus nanti di akhir tinggal bilang terima kasih jamu tetes apa kayak gitu, kasih mereknya apa gitu nanti. Jadi bisa begitu juga kan, bisa gitu, bisa dari angle sudah, karena sudah sehat saya jadi lebih bahagia, itu juga bisa. Jadi apa, fungsi-fungsi emosionalnya aja kayak gitu. Jadi kalau anda misalnya kan ini nggak bisa testimoni, iya karena yang anda ambil angle-nya itu selalu angle-angle fungsional, dari sakit jadi sembuh, dari tidak mampu jadi mampu, dari lapar jadi kenyang, misalnya kayak gitu. Itu kan fungsional, sesuatu yang ya jelas-jelas kayak gitu. Misalnya kalau anda makan ya jadi kenyang, itu fungsional kayak gitu.
Kalau Anda minum obat jadi sehat, ya itu fungsional gitu. Tapi setelah sehat terus gimana? Setelah Anda minum obat tetes itu jadi apa nih? Oh, jadi lebih sehat beraktivitas, jadi lebih produktif, jadi apa namanya, punya waktu sama cucu misalnya, apapun lah. Nah, itu bisa diangkat, itu bisa jadi cerita kayak gitu. Jadi apa namanya, nggak harus saya kayak klinik Tongfang gitu ya. Dulu saya begini, setelah saya berobat di klinik Tongfang saya jadi sembuh gitu. Nggak usah langsung kayak gitu. Itu kan kayak ngambil ngambil angle sebab akibat gitu kan, kayak gitu. Nah, ini nggak usah pakai sebab akibat gitu. Kita langsung ceritain aja tentang apa namanya, tentang kebahagiaannya, tentang kenikmatannya, tentang kenyamannya setelah menggunakan misalnya tetes jamu itu gitu. Jadi nggak usah before-nya tuh nggak usah, langsung after-nya aja yang diambil kayak gitu. Kontennya tuh langsung konten after-nya. Kan jadi nggak perlu, bukan testimoni kan kayak gitu. Kalau testimoni kan jelas-jelas dia sakit apa terus jadi sembuh kayak gitu. Kalau ini nggak usah testimoni gitu. Ini udah ngomong aja. Langsung ngomongin tentang kebahagiaan hidup, tentang menikmati masa tua misalnya, atau misalnya ya apa namanya, nggak perlu ngutang karena harus berobat di rumah sakit, harus pakai operasi, nggak perlu gitu. Jadi saya bisa, uang saya bisa dipakai untuk yang lain misalnya kayak gitu-gitu. Itu bisa banget mas kayak gitu. Jadi kata kuncinya tuh kreatif, dan agensi itu memang ada untuk membantu klien mencari apa ya, ya tadi ya, mencari ide-ide menarik untuk mengemas satu produk sehingga produknya itu bisa dikomunikasikan secara legal kayak gitu, secara legal kepada market. Kira-kira itu jawaban saya untuk Mas Reza. Terima kasih.